Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar PPKN. Tema 5, wirausaha. Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pengertian wirausaha. Berdasarkan KKBI, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Perhatikan keragaman ekonomi di negara-negara ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN memiliki usaha ekonomi yang beragam. Keragaman usaha tersebut mendorong negara anggota ASEAN untuk saling bekerja sama. Keragaman usaha dapat kita lihat dari produk kreatif yang dimiliki setiap negara anggota ASEAN. Ayo kita kenali usaha produk kreatif beberapa negara anggota ASEAN berikut ini. Kerajinan kulit khas Indonesia. Indonesia memiliki banyak sentra kerajinan kulit, antara lain Garut, Mangetan, Sidoarjo. Kerajinan kulit Indonesia meliputi produk jaket, sepatu, tas, dan dompet. Kerajinan kulit Indonesia sudah terkenal hingga diekspor ke berbagai negara. Harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus merupakan nilai lebih dari kerajinan kulit Indonesia. Manisan buah khas Thailand. Thailand mempunyai produk kreatif merupakan manisan buah. Pengusaha manisan buah di Thailand mengembangkan produk dengan mengemasnya dalam kaleng. Dengan demikian, produk manisan buah lebih tahan lama dan dapat dijadikan komoditas ekspor. Para wisatawan juga lebih tertarik untuk membeli manisan buah tersebut sebagai oleh-oleh. Minuman kopi khas Vietnam. Vietnam memiliki minuman kopi khas yang sudah terkenal. Penyajian kopi dari Vietnam menggunakan susu kental manis, sehingga mudah diterima masyarakat Indonesia. Alat penyajian juga unik sehingga menarik minat para penikmat kopi. Keunikan tersebut membuat banyak pengusaha Vietnam yang menyediakan alat penyaji kopi untuk dijual ke luar negeri. Usaha minuman kopi khas Vietnam juga semakin mudah ditemui di negara lain. Makanan khas Laos. Laos memiliki usaha makanan yang khas. Salah satu makanan khas dari Laos adalah larp. Larp adalah makanan berbahan dasar daging dan dimakan bersama nasi bakar giling. Makanan larp merupakan makanan nasional Laos. Hampir semua restoran di Laos menyajikan makanan larp. Makanan larp juga selalu disarankan kepada wisatawan yang datang ke Laos. Perhatikan keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar juga terdapat keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan usaha yang ada. Ada kegiatan usaha pembuatan barang, penyaluran barang, dan penyediaan jasa. Keragaman usaha tersebut dapat membantu masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita perhatikan contoh-contoh usaha yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar berikut. 1. Pedagang kelontong. Pedagang kelontong biasanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, peralatan mandi, peralatan mencuci. Kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya pedagang kelontong. 2. Pengusaha salon. Pengusaha salon biasanya menyediakan jasa merapikan rambut. Kita dapat memotong dan merapikan rambut dengan adanya usaha salon. Kita bahkan dapat melakukan perawatan bagian-bagian tubuh seperti tangan dan kaki. 3.
3. Penjual sayur keliling. Penjual sayur keliling membeli dagangan di pasar untuk dijajakan langsung ke rumah-rumah. Warga yang tempat tinggalnya jauh dari pasar dapat dengan mudah mendapatkan sayuran setiap hari dari penjual sayur keliling. 4. Pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel menyediakan jasa memperbaiki kendaraan yang rusak. Pengusaha bengkel akan memperkerjakan montir yang akan memasang dan memperbaiki mesin kendaraan. Dengan adanya montir, kita tidak perlu bingung ketika kendaraan rusak. Pedagang kelontong, pengusaha salon, pedagang sayur keliling, dan pengusaha bengkel merupakan pemilik usaha. Setiap pemilik usaha sebaiknya saling menghormati dan bekerja sama. Dengan demikian, kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kegiatan ekonomi di masyarakat juga dapat berjalan dengan baik. Perhatikan jenis usaha di sekitar sekolah. Ada penyedia barang. Penyedia barang itu seperti penjual makanan, penjual minuman, pemilik toko. Penyedia jasa seperti tukang ojek, penjahit, tukang fotokopi. Nah, perhatikan di situ beberapa keragaman ekonomi masyarakat ya. Ini termasuk keragaman ekonomi masyarakat. Ada jenis usaha sekitar sekolah, ada manfaat usahanya, ada cara menghargai keragaman usaha, dan ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik usaha. Diperhatikan ya anak ibu ya. Pentingnya kemasan produk dalam suatu usaha. Di sekitar kita, keragaman usaha terkadang diikuti oleh persaingan usaha. Pemilik usaha pun saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Agar suatu produk disukai oleh masyarakat, pemilik usaha membuat kemasan yang kreatif. Pada mulanya, kemasan hanya digunakan untuk melindungi barang dari pengaruh cuaca. Kemasan juga digunakan untuk memudahkan membawa barang selama perjalanan. Kini, kemasan sangat berperan penting dalam strategi pemasaran. Berikut beberapa peran penting kemasan produk dalam suatu usaha. 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Kemasan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, air, oksigen, dan benturan. Kemasan juga melindungi produk dari kontaminasi kotoran atau mikrob yang dapat menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Kemasan dapat digunakan sebagai pengirim informasi kepada konsumen melalui label pada bagian luar kemasan. Dengan label kemasan, calon pembeli dapat mengenali rasa, warna, atau bentuk produk. 3. Meningkatkan efisiensi. Kemasan dapat memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Pada kemasan produk, sering tertulis jumlah atau volume produk. Misalnya, dalam satu botol terdapat 600 ml air mineral atau dalam satu dus terdapat 12 botol. Perhatikan sikap dan tanggung jawab dalam berwirausaha. Berdasarkan cerita tentang Ibu Made Yuliani, kita dapat belajar tentang tanggung jawab pemilik usaha. Sikap tanggung jawab dapat membuat suatu usaha sukses dan terus berkembang. Oleh karena itu, setiap pemilik usaha harus melaksanakan tanggung jawabnya. Berikut ini bentuk tanggung jawab sebagai pemilik usaha. 1. Memperkerjakan warga sekitar untuk memajukan perekonomian masyarakat lokal. Menciptakan kemasan yang menarik dan aman, baik bagi konsumen maupun alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama bahan baku yang digunakan. Menghasilkan barang dengan kualitas baik, sesuai persyaratan dagang. Menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. Perhatikan manfaat berwirausaha sejak kecil. Kita sudah membaca kisah Naya yang telah melakukan wirausaha sejak kecil.
Belajar berwirausaha atau menjalankan wirausaha sejak kecil dapat memberikan manfaat yang besar. Berikut ini manfaat dari melakukan wirausaha sejak kecil. 1. Melatih jiwa wirausaha. 2. Mengembangkan kreatif. 3. Mengasah potensi yang dimiliki. 4. Melatih diri mengatur keuangan. 5. Membantu masyarakat di sekitar rumah. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan bagaimana menjadi pemilik usaha. Nah, ada bagaimana sikap yang harus dimiliki pemilik usaha, hal-hal yang harus dilakukan agar usaha dikenal masyarakat, apa tanggung jawab sebagai pemilik usaha, faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan usaha, bagaimana sikap jika ada pemilik usaha lain membuka usaha serupa di dekat tempat usaha kita. Nah, inilah yang harus anak-anak ibu pahami ya. Bagaimana sikap, tanggung jawab menjadi pemilik usaha. Selanjutnya, membangun suatu usaha. Sekarang kita akan belajar membuat sebuah usaha. Kita dapat membuat suatu kegiatan wirausaha. Kita buat rencana kreasi wirausaha dalam bentuk peta pikiran yang menarik dan disertai gambar. Kemudian kita presentasikan rencana tersebut kepada teman-teman sekelas. Mari kita perhatikan contoh peta pikiran usaha impian berikut. Perhatikan usaha impianku. Geral teh Thailand. Ada deskripsi produk. Teh Thailand berupa teh susu dengan berbagai rasa. Harga jual 10.000. Strategi pemasaran, membagikan selebaran promosi di Instagram. Target konsumen semua kalangan usia. Tempat usaha membuka stand di alun-alun kota. Sikap agar sukses, sabar, rajin, tekun, dan inovatif. Nah, demikian materi kita PPKN untuk hari ini. Setelah anak-anak ibu melihat materinya, catatlah di buku catatan. Baru kerjakan latihan dari LKS tema 5, halaman 95, bagian 1, nomor 1 sampai 10. Ibu harap kerjakan dengan baik, karena sebentar lagi kita mau ujian akhir semester ganjil. Ya, terima kasih, tetap semangat, shalom.